Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di media pembelajaran ini, Miss akan menyampaikan materi yang belum sempat tersampaikan di kelas karena kita mengalami kondisi yang seperti ini. Jadi sebelum memulai pelajarannya, marilah kita membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Dari sini kalian bisa mengetahui materi yang akan kita pelajari, yaitu naratif teks. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian dapat menjelaskan tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks naratif. Kemudian kalian dapat menjelaskan isi cerita legenda rakyat dari naratif teks tersebut. Dan kalian dapat menceritakan kembali cerita naratif itu. Nah, langkah-langkah pembelajarannya yaitu sebelum Miss mulai memberikan materinya, Miss akan mereview materi kita yang telah lalu, yang telah kita pelajari, dan kemudian ada penugasan setelah materi yang disampaikan ini. Kemudian ada penilaian, aspek yang dinilai yaitu sikap sosial, sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, baiklah, Miss akan mereview. Jadi di semester 2 ini kalian udah belajar tentang announcement. Kemudian kalian udah belajar tentang descriptive people di My Idol. Kemudian kalian belajar membuat short bio, dan terakhir kalian belajar tentang tenses. Jadi kalian udah mengenal beberapa tenses. Oke, kita langsung ke chapter 12. Oh ya, lebih baiknya sebelum kalian melihat presentasi ini, kalian bisa buka modulnya dulu, pelajari modulnya yang udah Miss berikan. Nah, dari situ kalian bisa lebih jelas, lebih clear tentang materi yang akan kalian pelajari. Jadi di chapter 12 ini ada sebuah cerita yang berjudul tentang Isumboshi. Isumboshi ini cerita rakyat yang berasal dari negara Jepang. Nah, kalian akan diminta untuk membaca ceritanya. Setelah kalian membaca ceritanya, kalian akan comprehension. Comprehension di sini yaitu memahami isi cerita tersebut. Nah, ada dua cara untuk comprehension, untuk memahami suatu cerita. Yang pertama, kalian buat suatu list, beberapa list dengan menggunakan pertanyaan 5W1H. Contohnya, who is the main character in the story? Where is the place of the story? Where the story happen, and so on, dan lain-lainnya. Siapa tokoh utama, di mana terjadinya cerita tersebut, dan sebagainya. Cara yang kedua yaitu kalian dengan mencari makna kata-kata yang sulit atau makna kalimat yang sulit bagi kalian. Nah, itu dua cara untuk comprehension suatu cerita naratif. Kemudian setelah comprehension, kalian diminta untuk memahami struktur teks dari naratif tersebut. Nah, Isumboshi ini terdapat tiga struktur teks, yaitu orientation. Orientation itu yaitu beginning of the story, awal dari ceritanya, kemudian complication, problemnya, dan resolution, ending atau akhir dari ceritanya. Oke, naratif itu sendiri apa sih? Jadi teks naratif itu yaitu teks untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling berhubungan. Jadi tujuan dari teks naratif itu untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita yang disajikan. Oke, next. Oke, kita ke grammar review. Di grammar review di sini kalian belajar tentang reported speech and indirect speech. Reported speech ini yaitu kalimat yang disampaikan oleh orang lain, dan indirect speech ini yaitu kalimat yang disampaikan oleh penutur itu. Contohnya, contoh dari direct speech, we will call this child Isumboshi, the old couple said. Jadi pasangan tua itu mengatakan, kami akan memanggil anak ini Isumboshi. Nah, itu kalimat langsung yang diucapkan oleh pasangan tua itu. Nah, kemudian kalau yang reported speech, kalimat yang diucapkan oleh orang lain, the old couple say that they will call that child Isumboshi. Misalnya Miss mengatakan bahwa the old couple say that they will call that child Isumboshi. Pasangan tua itu mengatakan bahwa mereka akan memanggil anak itu Isumboshi. Nah, itu reported speech, kalimat yang disampaikan atau diucapkan oleh orang lain. Oke, di sini kita compare ya, membandingkan apa perbedaan dari direct speech and reported speech. Direct speech, the old couple said
"We will call this child Isumbosi." Reported speech, the old couple say that they will call that child Isumbosi. Nah, perbedaannya terletak di that. Di reported speech kita harus menambahkan kata that. Kemudian we berubah menjadi they, will berubah menjadi would, this berubah menjadi that. Nah, sampai di sini Miss harap kalian udah paham ya. Oke, kita lanjut ke chapter 13. Di chapter 13 ini kalian akan menemukan sebuah cerita yang berjudul The Legend of Malin Kundang. Miss rasa kalian udah familiar dengan ceritanya. Jadi tidak perlu kalian susah untuk memahami ceritanya karena kalian udah paham dengan ceritanya. Nah, setelah kalian memahami ceritanya, kemudian kalian diminta untuk memahami struktur teksnya. Di Malin Kundang ini terdapat beberapa struktur teks, yaitu orientation, complication, sequence of event, yaitu beberapa runtutan dari permasalahannya, resolution, ending atau akhir ceritanya, dan coda itu concluding, inti dari cerita tersebut. Nah, di grammar reviewnya itu ada simple past tense. Kalian udah belajar simple past tense ya di pertemuan kita yang kemarin-kemarin, jadi kalian udah tahu apa itu simple past tense. Jadi simple past tense itu, Miss ulangin lagi, menyatakan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, di sini ada adverb of time atau keterangan waktunya menggunakan a long time ago, yesterday, last week, and so on. Jadi ketika kalian membuat kalimat, kalian bisa menyisipkan keterangan waktunya seperti tertera di tabel ini. Oke, next ke chapter 14. Di chapter 14 ini ada cerita yang berjudul tentang strong wind. Kalian diminta untuk membacanya dulu. Setelah kalian membacanya, kalian comprehensions, sama seperti pada cerita Isumbosi tadi. Untuk comprehension itu kalian bisa membuat daftar list pertanyaan dengan menggunakan 5W1H, atau kalian bisa mengartikan kata-kata yang sulit atau kalimat yang sulit untuk mendapatkan makna dari cerita tersebut. Nah, setelah kalian dapat memahami cerita tersebut, kalian diminta untuk memahami text structure-nya. Di Strong Wind ini ada beberapa struktur teks seperti setting and character. Di setting ini termasuk situations, conditions, and character itu karakter dari tokoh di cerita tersebut, konflik, permasalahan, plot, actions, bagaimana awal mula permasalahan itu muncul, kemudian plot rising, permasalahan itu mulai memuncak, plot climax, puncak dari masalahnya, dan plot falling actions itu masalahnya itu mulai reda. Nah, di sini juga ada grammar review, yaitu past perfect tense. Apa itu past perfect tense? Past perfect tense is to express the idea that something occurred before another actions in the past. Jadi past perfect tense itu untuk menyatakan suatu tindakan yang terjadi sebelum tindakan lain dilakukan pada masa lampau. Nah, ini past perfect tense itu menceritakan tentang masa lampau ya, karena di sini ada kata pastnya. Ciri-ciri dari past perfect tense, untuk nominalnya dia menggunakan kata had dan been. Untuk verbalnya dia menggunakan had dan bentuk ketiga dari kata kerja. Kalian bisa lihat contohnya di sini, bisa kalian perhatikan. Oke. Nah, mungkin sampai di sini materi kita. Oke, Miss konklusikan ya, Miss summary-kan, Miss ambil intisarinya. Di materi ini kita belajar tentang naratif teks. Jadi di naratif teks itu mempunyai beberapa text structure atau structure teks yang berbeda-beda tergantung dengan ceritanya masing-masing. Jadi tidak terikat dengan satu text structure. Oke, Miss harap penjelasan ini dapat kalian pahami. Namun jika kalian belum paham, kalian bisa tanya ke Miss secara langsung menggunakan personal chat atau kalian menggunakan Google Classroom. Tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan. Stay at home. Tidak perlu kemana-mana jika itu tidak penting, dan semangat belajar dari rumah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.